Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnatus Alfi Rahmatika, kelas D3 Anafarma 1A dengan NIM P17120193038 akan menjelaskan materi tentang analisis elektrografimetri. Pada materi ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian dari elektrografimetri, yang kedua hukum yang mendasari elektrografimetri, yang ketiga adalah prinsipnya, yang keempat adalah aplikasi dari elektrografimetri tersebut, dan yang terakhir adalah contoh soal serta jawabannya. Kemudian yang pertama yaitu membahas tentang pengertian elektrografimetri. Elektrografimetri adalah suatu metode analisis kuantitatif berdasarkan pengendapan atau pendepositan logam pada elektroda dengan bantuan arus listrik. Nah, metode elektrografimetri ini termasuk ke dalam elektrokimia seperti konduktometri, potensiometri, atau amperometri yang didapatkan hasil berupa kurva titrasi. Sedangkan kalau elektrografimetri itu sendiri berbeda dari yang lain karena didapatkan endapan berdasarkan berat atau dihitung berdasarkan beratnya. Jadi elektrografimetri itu sendiri yaitu mengukur endapan yang ada di elektrodanya. Endapan tersebut terbentuk karena adanya reaksi elektrolisis yang merupakan reaksi melibatkan listrik, jadi dinamakan dengan elektrografimetri. Yang kedua, kita akan membahas tentang hukum yang mendasari metode elektrografimetri. Ada dua hukum yang mendasari, yaitu yang pertama adalah hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut, yaitu dengan kata lain berbanding lurus. Kemudian hukum Faraday ini dapat dirumuskan secara matematis, yaitu W sama dengan E kali I kali T per F. Dengan keterangan W adalah massa zat yang diendapkan dalam satuan gram. Yang kedua, E adalah massa ekivalen, I adalah arus dalam satuan ampere, T adalah waktu dalam satuan detik, dan F yaitu tetapan Faraday dengan satuan coulomb yaitu 96.500. Yang selanjutnya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding terbalik dengan tahanan dan berbanding lurus dengan tegangan. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan dengan V sama dengan I kali R. V adalah tegangan dalam satuan volt, I adalah arus dalam satuan ampere, dan R adalah hambatan satuannya ohm. Selanjutnya adalah prinsip dasar dari metode elektrografimetri. Prinsipnya adalah analisis secara elektrografimetri ini didasarkan pada prinsip sel elektrolisis, di mana penentuan jumlah listrik dan variabel waktu menjadi sangatlah penting. Secara kinetik, arus listrik menyatakan laju mengalirnya muatan listrik setiap saat. Kemudian terdapat 3 macam kondisi yang dapat diterapkan pada sel elektrolisis. Yang pertama yaitu elektrolisis dilakukan pada suatu harga potensial luar yang digunakan atau bisa disebut dengan E applied pada harga yang tetap. Kemudian elektrolisis juga dilakukan pada harga arus dan harga potensial katoda yang sama atau tetap. Kemudian ada beberapa pengertian mengenai tegangan terkait elektrolisis. Yang pertama yaitu tegangan potensial peruraian. Tegangan
Potensial peruraian atau potensial peruraian adalah tegangan luar minimum yang harus diberikan untuk terjadinya elektrolisis secara kontinu. Tegangan peruraian ini dapat dirumuskan dengan ED, yaitu rumusnya E katoda min E anoda. Kemudian yang kedua yaitu potensial ohmik. Potensial ohmik adalah jumlah potensial yang dibutuhkan untuk mengalahkan tekanan yang dialami oleh ion-ion yang bergerak menuju anoda atau katoda. Potensial ohmik ini sendiri dirumuskan dengan E sel sama dengan E katoda min E anoda min IR. Berikutnya yaitu membahas tentang contoh aplikasi metode elektrografimetri. Metode ini merupakan cara efektif untuk penentuan dan pemisahan logam-logam yang memiliki potensial elektroda. Contoh aplikasi dari metode elektrografimetri ini sendiri adalah analisis campuran logam-logam tembaga, timbal, kadmium, seng, dan timah dengan elektrografimetri menggunakan elektroda PT. Dalam bidang kimia, metode analisis grafimetri dapat digunakan untuk menentukan kadar Cu dalam suatu larutan. Alat-alat yang digunakan yaitu bejana elektrolisis, lempeng karbon, lempeng platina, kabel penghubung, penjepit buaya, power supply, botol semprot, labu ukur, pipet tetes, gelas ukur, kaca arloji, oven, desikator, serta neraca analitik. Kemudian cara kerjanya yaitu lempeng platina digosok dengan amplas lalu dinilah dengan larutan HNO3 yang bersifat asam. Lempeng elektroda tersebut dibilas dengan etanol dan aseton. Kemudian dikeringkan dalam oven dan diletakkan di atas gelas arloji. Kemudian didinginkan di dalam desikator dan ditimbang hingga diperoleh massa yang konstan. Setelah ditimbang, dipipet 10 ml larutan CuSO4 1 molar dan dimasukkan ke dalam bejana elektrolisis. Kemudian ditambahkan 1 ml asam sulfat pekat ke dalam bejana elektrolisis serta ditambahkan aqueous hingga tanda batas. Selanjutnya, lempeng platina diletakkan di dalam bejana elektrolisis dan di atas lempeng dijepit dan dihubungkan melalui kabel dengan arus listrik sebagai katoda. Kemudian lempeng karbon diletakkan di dalam bejana elektrolisis dan bagian atas lempeng dijepit dengan dihubungkan melalui kabel dengan arus listrik sebagai anoda. Arus listrik yang digunakan adalah 2 buah baterai A2 yang bertegangan 3 volt. Elektrolisis tersebut dilakukan selama 20 menit. Setelah dilakukan elektrolisis, lempeng platina diangkat dan diperoleh endapan Cu pada lempeng platina. Kemudian, endapan tersebut dicuci dengan etanol dan aseton. Selanjutnya, lempeng platina yang terdapat endapan Cu tersebut ditimbang hingga diperoleh massa konstan. Kemudian dihitung massa Cu menggunakan hukum Faraday. Berikut contoh soal mengenai elektrografimetri, yaitu larutan nikel memiliki konsentrasi 0,2 molar, kemudian dilakukan analisis secara grafimetri untuk mendapatkan endapan nikel yang mengendap di katoda sebanyak 92%. Berapa harga potensial yang diperlukan dalam proses tersebut jika diketahui E sel Ni yaitu min 0,25 volt dan dianggap tidak ada tegangan lain dalam sistem tersebut. Dari soal tersebut diketahui bahwa konsentrasi larutan Cu sebesar 0,2 molar,
E sel dari Ni, potensial sel dari Ni yaitu sebesar min 0,25 volt, kemudian persen endapan yang diharapkan sebesar 92%, N-nya sebesar 2, kemudian yang ditanyakan yaitu E applet atau potensial luar yang digunakan selama elektrolisis tersebut, dan dijawab dengan rumus E applet sama dengan potensial Ni min 0,059 per 2 dikali log 1 per Ni2 plus dikali 92%, kemudian didapatkan hasil sebesar min 0,268 volt. Jadi potensial luar yang harus digunakan atau diperlukan sebesar min 0,268 volt. Sekian, terima kasih materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.